Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mukrimina bi syari'atihi al-gharra wa ja'alana min ummati sayyidi ahli al-wara sayyidina Muhammadin ahli tuqa wan naqa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه وإخوانه وذريته وأحبابه ومن سالك على منهجه إلى يوم اللقاء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى كما ذكره الإمام بخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه والآله. Para pemirsa dimanapun kalian berada, para pecinta ilmu agama, pecinta bulan Ramadan, bulan yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita, memberikan taufik, hidayah, anugerah serta inayahnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita disihatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan taufik untuk bisa mengerjakan ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 173 yang berbunyi يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa tersebut diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, dan inti dari perintah Allah taala agar kita memperbuat puasa la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Aidrus mengatakan dalam kitab beliau yang bernama Ad-Durus Ramadaniyah, hikmah pertama disyariatkan Islam adalah takwa, agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar keimanan dan ketakwaan kita ketika kita berpuasa bertambah dan meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa, bulan yang mana disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan, dia bangun, dia beribadah, dia berpuasa, maka dengan kemuliaan Allah, dengan kepemurahan Allah, kedermawanan Allah di bulan yang suci ini, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Para hadirin, para pecinta ilmu agama, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah besarnya anugerah yang Allah taala berikan kepada kita. Bahkan dalam hadis lain, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awal syahri Ramadan rahmatun. Awal bulan Ramadan itu adalah rahmat Allah Ta'ala curahkan kepada hamba-hambanya. Wa awsatuhum maghfirah, dan pertengahan bulan Ramadan adalah keampunan Allah Ta'ala curahkan kepada hamba-hambanya. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhir bulan Ramadan merupakan pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam api neraka, tapi karena keberkahan bulan Ramadan Allah Ta'ala keluarkan mereka dari api neraka. Para pecinta ilmu agama, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dari itu, Al-Imam Tabrani dan Imam Ahmad dan Abu Naim mengatakan dalam kitabnya, sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ada 5 keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utiyat ummati fi syahr Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Ada 5 perkara keistimewaan anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana 5 perkara ini tidak diberikan kepada umat-umat selainku, umat-umat terdahulu, hanya umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma wahidah, adapun yang pertama, kata Rasulullah, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan nadhara Allahu ilaihim, wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu abada." Apabila malam pertama pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan memandang dengan rahmatnya kepada seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan adab selama-lamanya. Artinya orang tersebut akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, diampuni segala dosa, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mengharap mudah-mudahan kita mendapatkan curahan rahmat, curahan pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua, keistimewaan anugerah yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa amma tsaniyah fa inna khalufa afwahihim hina yumsun atyabu 'indallah min rihil miski." Sungguhnya, kata Rasulullah, bau mulut orang yang berpuasa di ketika setelah tergelincir matahari atau di ketika sore hari itu melebihi aroma misik. Subhanallah, luar biasa. Misik adalah minyak harum yang sangat mahal harganya. Para ulama mengatakan misik diambil dari darah kijang, yang mana tatkala Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini, beliau menangis bertaubat. Sehingga kata para ulama, tangisan Nabi Adam alaihissalam berubah menjadi sebuah sungai. Tatkala beliau menangis, datanglah gerombolan dari kijang menghibur Nabi Adam alaihissalam. Ternyata kijang tersebut, Nabi Adam alaihissalam merasa terhibur, sehingga Nabi Adam mengusut kijang, punggung dari kijang tersebut, sehingga subhanallah, Allah Ta'ala meletakkan kemuliaan bekas dari sentuhan Nabi Adam alaihissalam. Tumbuhlah di sana, atau merupakan sebuah minyak harum misik yang di kemudian hari minyak harum yang seperti benjolan di belakang kijang itu pada suatu hari akan gugur, dan itulah yang diambil oleh dijadikan sebagai menjadi minyak harum misik. Subhanallah. Jadi minyak harum misik ini harganya puluhan juta mungkin, mahal, dan minyak harum yang paling mahal. Namun orang yang berpuasa, mulut orang yang berpuasa di timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aroma mulut mereka melebihi daripada aroma misik. Subhanallah. 2. Yang ketiga, anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah Ta'ala ya'muru jannatahu fayaqulaha 'abdi fayaqulaha ista'iddi wa tazayyani li'ibadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada adapun anugerah yang ketiga yang Allah Ta'ala berikan kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailah. Malaikat mintakan ampun kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap siang dan malamnya. Subhanallah, malaikat yang tidak pernah berdosa, tidak pernah mengerjakan maksiat, yang mintakan kepada kita setiap siang dan malamnya agar Allah mengampuni semua umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, anugerah yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu fa yaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li'ibadi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai surgaku, persiapkanlah dirimu, berhiaslah olehmu untuk persiapan kepada hamba-hambaku yang mana mereka sedang dalam keadaan berpuasa. Subhanallah. Dan yang kelima, anugerah yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana wa amal khamis, adapun yang kelima, fa idza kana akhiru lailah min syahr Ramadan ghafarallahu lahum jami'a. Apabila di akhir malam Ramadan, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan.
Tatkala para sahabat mendengar keterangan demikian, salah seorang dari mereka berkata, faqala rajulun minal qaum. Salah seorang dari para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah." Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar? Apakah yang engkau maksud Allah mengampuni segala umat-umatmu adalah malam Lailatul Qadar?" Dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alam tara ilal ummal ya'malun fa idza farighu min a'malihim wufu ujurahum." Bukankah engkau melihat kepada para buruh pekerja ketika mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, bukankah mereka mendapat upah dari atasan mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil misal sebagaimana umatnya Rasulullah, umatnya kita menyelesaikan puasa Ramadan itu sama seperti para pekerja yang mana mereka telah menyelesaikan pekerjaan mereka diberi upah dari atasan mereka. Maka seperti itulah bahwa kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ada 5 keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang pertama, Allah akan memandang kepada kita. Yang kedua, Allah menjadikan bau mulut kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala melebihi daripada aroma misik. Yang ketiga, Allah menyuruh kepada para malaikatnya agar para malaikat mintakan ampun kepada umatnya Rasulullah. Dan yang keempat, Allah menyuruh kepada surga agar surga mempersiapkan dirinya untuk dimasuki oleh hamba-hambanya yang sedang berpuasa. Dan yang kelima, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosa umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengarkan pada siang hari ini, kita bisa mengamalkannya dalam keseharian kita. Kita bisa menambahkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taufik untuk bisa istiqamah dalam beribadah, istiqamah dalam salat berjamaah, istiqamah dalam mempersatukan antara, istiqamah dalam bersilaturahmi satu sama lain. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah yang bisa kita sampaikan. Apabila ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.